Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya dan kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Marilah jemaah kita tambah kitab kita untuk mendengarkan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, bahwa pada suatu hari beliau bercerita mengenai sholat. Beliau bersabda, barang siapa menjaga sholatnya, maka sholat akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak menjaganya, maka tidak akan ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya. Serta pada hari kiamat, ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tabrani. Semua orang tahu siapa Fir'aun, betapa kafirnya dia sehingga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Haman adalah perdana menterinya, dan Ubay bin Khalaf adalah musuh besar Islam dari kaum musyrikin Mekah. Sebelum hijrah, Ubay bin Khalaf pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku memelihara seekor kuda dan aku telah memberinya banyak makanan. Dengan mengendarainya, aku akan membunuhmu di kemudian hari." Nauzubillah min dzalik. Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, "Insya Allah, saya yang akan membunuhmu." Ketika terjadi perang Uhud, dia mencari-cari Rasulullah sambil berkata, "Apabila pada hari ini Muhammad lolos dariku, maka akulah yang akan celaka." Kemudian dia menuju Rasulullah SAW untuk menyerang beliau. Para sahabat ingin melempar Ubay bin Khalaf dengan tombak dari jauh, tetapi Rasulullah SAW berkata, "Biarkan dia mendekat." Ketika dia telah mendekat, Rasulullah SAW mengambil sebilah tombak dari seorang sahabat, lalu melemparkannya kepada Ubay bin Khalaf, sehingga lehernya tergores sedikit. Akibat lemparan itu dia terjatuh dari kudanya. Dengan jatuh bangun, dia berlari menuju pasukannya sambil berteriak, "Demi Tuhan, Muhammad telah membunuhku." Orang-orang kafir berusaha menenangkannya bahwa itu hanyalah sebuah goresan saja, tidak perlu dikhawatirkan. Namun dia berkata, "Muhammad pernah berkata bahwa dia akan membunuhku. Demi Tuhan, seandainya dia hanya meludahiku saja, pasti aku akan mati." Diceritakan bahwa suara teriakannya bagaikan teriakan lembu jantan. Abu Sufyan yang ketika itu sudah sebagai panglima perang berkata dengan nada mempermalukan, "Dengan sedikit goresan saja engkau berteriak-teriak." Ubay bin Khalaf berkata, "Apakah kamu tidak tahu siapa yang melempar aku? Ini adalah lemparan Muhammad. Saya sangat takut. Demi Lata dan Uzza, jika penderitaanku ini dibagikan kepada seluruh penduduk Hijaz, niscaya mereka akan binasa." Muhammad pernah berkata kepadaku, "Aku akan membunuhmu." Ketika dia berkata begitu, aku yakin bahwa aku akan mati di tangannya dan tidak akan lolos darinya. Seandainya dia meludahiku sedikit saja setelah dia mengatakan demikian, maka pasti aku akan binasa. Akhirnya Ubay bin Khalaf meninggal dunia sehari sebelum tiba di Mekah. Peristiwa ini adalah pelajaran bagi kita. Seorang kafir yang kuat dan musuh besar Islam saja begitu yakin dengan perkataan Rasulullah SAW, sehingga ia tidak merasa ragu sedikit pun tentang kematiannya di tangan Rasulullah SAW. Namun kita sebagai manusia yang mengimani kenabian dan kebenaran beliau, meyakini sabda-sabda beliau, mengaku cinta kepada beliau, dan bangga sebagai umat beliau, berapa banyak sabda-sabda beliau yang kita amalkan. Juga hal-hal yang diberikan oleh beliau seperti azab, berapa banyak yang kita takuti. Hal ini perlu diperhatikan dan direnungkan oleh setiap orang. Dalam kitab Az-Zawajir, Ibnu Hajar rahmatullahi menceritakan tentang Fir'aun, Qarun, dan lain-lain. Dia menuliskan bahwa orang yang melalaikan sholat akan dibangkitkan bersama Fir'aun, Qarun, dan Haman. Alasannya adalah karena adanya kesamaan alasan-alasan yang ada pada diri mereka. Jika seseorang meninggalkan sholat dengan alasan sibuk
sama orang seperti itu, maka kita akan menerima berbagai macam azab seperti yang diterangkan oleh banyak hadis. Walaupun derajat kesohihan hadis ini telah banyak dibicarakan, namun tidak ada keraguan mengenai bahwa azab jahanam adalah azab yang paling pedih. Penting juga untuk kita ingat bahwa pada suatu hari nanti disebabkan